Sayang, Ya, aku jadi boleh beli mobilnya nggak? beli apaan? Mobil yang kemarin. Beli apa? Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Dan ini adalah mobil coupe pertama gue yang mendadak gue beli. Ini adalah CLK 230 kompresor. Ya, jadi inilah mobil coupe pertama gue. Sama seperti wagonnya, itu adalah wagon pertama gue. Jadi gue masih harus banyak belajar nih tentang mobil satu ini yang berkode W208. Well, kalian juga gue yakin sekarang heran kenapa kok brewok gue hilang. Ya, brewok gue hilang karena syarat dari Kancing Putri untuk beli mobil ini adalah gue harus clean shave, teman-teman. Jarang-jarang sih gue clean shave, tapi ternyata juga rasanya enak juga sih. Ya, gue sempat bikin videonya sih waktu gue minta izin ke Kancing Putri, tapi kita harus flashback kira-kira beberapa hari yang lalu. Sayang, Ya, aku jadi boleh beli mobilnya nggak? beli apaan? Mobil yang kemarin. Beli apa? Ini loh, CLK yang ini. Iya, yang kemarin aku bilang. Beli mobil itu. Iya, aku kan belum pernah punya coupe, jadi aku pengen beli tuh CLK-nya. Aduh, ya udah boleh tapi ada syaratnya. Hah? Syarat apaan? Syaratnya kamu harus cukur bersih. Cukur bersih Hah? semuanya. Semua tuh apa? Semuanya. Kalau perlu botak, tapi karena aku baik hati ya udah brewok aja. Sama kumis? Iya, semuanya. Emang ini harus ya? Harus nggak beli? What? Ini syarat apaan? Beli mobil kok harus cukur bersih sih brewok sama kumisnya? Daripada botak. Yaudah deh, deal. Yaudah ya, aku cukur brewoknya sama kumisnya bersih. Sama beli. Tapi aku boleh beli CLK-nya ya? Bu, salaman. Oke, deal. Oke, sebentar ya. Aku beli dulu cukurannya. Yang mana ya? Nah, yang ini aja nih. Philips Saver S1000 S1301. Pilih mana apa nih? Ya. Oh iya. Makasih Mas ya. Wih, Philips Saver udah nyampe. Let's go. Nah, ini dia nih shaver terbaru gue, teman-teman. Philips S1000 tipe S1301. Nah, brewok gue ini itu cepet banget tumbuh, dan kalau tumbuh langsung lebat, teman-teman. Nah, kosan gue cukuran sekali pakai, itu biasanya gue suka baret ataupun lecet. Ditambah kalau pakai yang cukuran sekali pakai, baru gini aja, set, ya kan? Udah penuh bulu, terus masih harus cuci lagi. Gimana kalau kita unboxing dulu yuk, mumpung masih di dalam boxnya nih. Nah, Philips Saver S1000 ini tipe S1301 ini harganya oke banget teman-teman. Gue beli harganya 479.000 dan garansinya 2 tahun pula. Tara, ada kartu garansinya, ya kan? Dan ini savernya nih hasil. Tara, wih, warnanya black chrome gitu. Keren juga teman-teman tuh. Wow, dipegang enak. Terus ini chargernya ya. Tara, ini dia chargernya teman-teman. Dan ini ada semacam kayak manual booknya teman-teman. Ya, jadi itu kontennya dari Philips Saver. Jadi kalau gitu langsung kita pakai aja kali ya, langsung cukur biar bisa beli mobil barunya. Nah, buat teman-teman yang brewoknya tebel kayak gua, harus ditrim dulu pakai Philips trimmer. Sampai kira-kira panjangnya 3 atau 4 mm, baru habis itu kita halusin pakai ini nih. Wah, iya loh. Nggak berasa apa-apa di kulit. Nggak ada perih-perihnya gitu. Berasa aman banget di kulit. Wow. Emang kalau yang gue baca di websitenya Philips, shaver Philips itu ada teknologi skin guardnya. Jadi yang melindungi kulit kalian sama cukur biar nggak baret ataupun lecet. Wah, langsung bersih cuy.
Wah gokil. Langsung bersih. Oke, sekarang yang sebelah sini ya. Nah, enaknya shaver Philips S1000 ini tuh bisa kalian pakai mau lagi cukuran kering begini ataupun pakai foam. Praktis ya. Coba nih, yang sebelah sini jadinya udah bersih juga nih. Wah iya loh, bersih, langsung mulus. Kalau ngomongin mata pisaunya, shaver ini ada 27 mata pisau yang bisa ngasah sendiri sih. Gila, canggih banget ya. Jadi bisa tajam sampai dengan 2 tahun. Dan yang gue paling suka dari shaver ini, dia ini waterproof. Jadi kalau kalian buru-buru bisa dipakai sambil mandi. Praktis ya. Nah, wow, langsung bersih. Gimana? Gampang kan cukuran pakai Philips Shaver S1000? Yaudah, sekarang waktunya kita kasih lihat ke Kak Putri. Let's go. Sayang, aku udah cukup bersih loh. Cek dong, udah bersih belum? Gimana? Udah bersih belum? Kamu cukuran pakai apa? Kok bisa cepet nggak pakai lecet-lecet gitu? Aku baru beli shaver Philips. Bersih kan? Gimana? Aku sudah menepati janjiku loh. Oke. Deal ya? Jadi aku boleh beli CLK-nya ya? Iya, fine. Asik! Mari kita beli CLK-nya. Ya, jadi kira-kira begitulah cerita dibalik pembelian mobil coupe 1 ini. Ya itulah alasan kenapa gue makanya sekarang clean shave. Well, ternyata rasanya enak juga ya clean shave begini. Agak dingin gimana gitu. Kalau misalnya kalian pengen beli shaver Philips kayak punya gue gitu, gue kasih linknya di description di bawah. Lanjut bahas mobilnya teman-teman. Nah, CLK ini berkode W208. Ini adalah salah satu generasi CLK yang pertama, teman-teman. Sebenarnya dia ini menggunakan basis C-Class, tapi dari fitur desain sebenarnya agak lebih ke E-Class gitu ya. Nah, salah satu fitur dari coupe yang gue suka banget ya, itu adalah ini. Frameless door. Ya, ini mobil pertama gue juga yang pakai frameless door begitu, teman-teman. Biasanya tuh cuma ada di cabriolet ataupun coupe-coupe yang lainnya. CLK W208 seperti ini, teman-teman. Ada beberapa pilihan mesin. CLK 200, CLK 230 kompresor seperti ini. Ada juga CLK 320 dan CLK 55 MG yang dulu digunakan sebagai safety car Formula 1 pada eranya, teman-teman. Kenapa gue mendadak beli CLK 230 kompresor? Well, karena sebenarnya ada kesempatannya aja sih gitu. Barang begini ini cukup jarang, teman-teman. Well, sih bilang jarang bahkan. Dan juga waktu itu kebetulan dia punya teman gue gitu, dan dia menawarkan good deal juga. Jadi ya udah, kenapa enggak gitu. Belum pernah punya coupe, ya kan? Belum pernah ngerasa gimana sih rasanya bawa 2 pintu sedan Mercedes. Jadi ya udah. Dan ternyata setelah dipikir-pikir lucu juga ya, kayaknya kalau misalkan punya mobil yang period korek sebelahan gitu. Ada wagonnya W202 dari tahun 2000, dan ada ini CLK 230 kompresor W208 tahun 99. Dan bener kan, dua-duanya warna silver juga lagi. Ketika disebelahin kalau gua foto, jadi lucu banget dilihat ya teman-teman. Kalau ngomongin masalah desain, coba deh, menurut kalian mobil ini keren apa enggak? Kasih tahu di kolom komen di bawah. Kalau menurut gua sih, dari samping profilnya mobil ini itu menarik sih teman-teman. Ya, apalagi dia tuh yang ini kan udah diceperin ya, udah ganti sport kit dan diganti pelek AMG seperti itu. Mobil ini tuh jadi lebih ceper lagi dan kelihatan lebih lebih streamline lah gitu. Dan menurut gua mobil ini akan menjadi feature klasik sih dari Mercedes, karena ini juga CLK yang pertama dan desainnya itu yang menurut gue sih cukup ikonik ya dari tahunnya. Gue sih masih inget banget ketika mobil ini keluar, berarti kan gue kira-kira SD tuh. Gue masih inget banget, wah gila tuh mobil apa ya, Mercedes-Benz 2 pintu, keren banget. Ya, dan ternyata alhamdulillah sekarang bisa kesampaian untuk punya satu, teman-teman. Makin dilihat sih, gue makin suka ya sama desain mobil satu ini. Ngobrolin soal kaki-kaki, mobil ini memang sudah diganti menggunakan sport kit ya, jadi makanya dia lebih ceper.
Kemudian dari peleknya pun ini juga sudah diganti teman-teman. Pelek standarnya itu ukuran 16, bentukannya kira-kira seperti ini. Lumayan oke sih, tapi ketika dikasih pelek satu ini adalah pelek AMG SL Starfish, menurut gue jadi lebih enak dilihat sih. Nah, menurut kalian apakah cocok mobil ini menggunakan pelek satu ini? Peleknya by the way ukurannya 18, belang depan belakang. Jujur sih kalau menurut gue ini cocok banget ya, pelek ini disematkan di mobil satu ini. Jadi kelihatan 90s, early 2000 itu kelihatan banget gitu rasanya. Mobil ini walaupun bisa dibilang kayak fitur-fiturnya trim levelnya kayak E-Class, tapi sebenarnya itu basisnya C-Class teman-teman. Nah, salah satu ciri khas dari E-Class yang ada di mobil ini tuh adalah lampu depannya. Lampu depannya ini istilahnya New Ice ya. Ini ya tipikal banget dengan Mercedes-Benz W210 E-Class New Ice. Beda sih lampunya, tapi bentukannya itu mirip banget teman-teman. Dan menjadi salah satu ciri khas dari mobil ini. Karena W209 CLK yang setelah ini lampunya udah menggunakan peanut ice yang sudah menyatu. Agak sayang sih, karena sebenarnya yang dua begini justru menurut gue lebih lucu aja desainnya. Menurut kalian gimana? Mobil ini menggunakan mesin 2300 kompresor atau supercharge teman-teman. Nah, ini sama yang kayak mesin-mesin ditemukan di mobil C230 kompresor atau SLK 230 kompresor. Jadi sebenarnya secara parts dia ini masih banyak tersedia ya. Dan secara mesin sendiri sih horsepower-nya kira-kira segini. Ya, kenceng banget sih enggak lah ya. Tapi menurut gue udah cukup banget. Yang jelas udah lebih kenceng daripada wagonnya. Nah, sayangnya mesin 230 kompresor seperti ini ada penyakitnya teman-teman. Cover mesinnya itu tuh istilahnya ngelenting atau kayak gara-gara panas ya mesinnya. Jadi agak sedikit bergelombang, catnya suka kelupas. Cuman katanya emang itu penyakitnya teman-teman. Ya, kira-kira beginilah engine bay-nya. Belum ada bekas tabrakan, ya kan, alhamdulillahnya. Rapi, bersih, gue seneng. Menurut gue, angle mobil ini paling enak dilihat itu dari yang kalian lihat sekarang teman-teman. 3/4 dari depan, entah kiri, entah kanan, itu udah paling keren menurut gue. Ditambah ya itu udah di CPR, diganti pelek gede, mobil ini tuh terlihat lebih streamline lagi, lebih sports car banget, ya kan. Ditambah juga roofline-nya tuh pendek banget teman-teman. Dibandingkan dengan wagon gue, ini jauh lebih pendek ya. Mungkin gara-gara udah CPR atau emang gara-gara desain kupenya seperti itu. Lebih apa ya, jadi kesannya lebih beda lah gitu dibandingkan dengan C-Class atau E-Class di era yang sama teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah ini angle yang paling bagus? Nah, sekarang waktunya kita bahas interior teman-teman. Mobil ini trim levelnya tuh elegan, ya, sama dengan wagonnya. Jadi di dalam itu ya banyak kulit. Joknya kulit, ya kan. Terus dashboardnya ada soft touch semua. Pokoknya sampai ke pintu aja yang besar ini, karena ini coupe, dia juga sudah kulit teman-teman. Secara interior di dalam sih parts-partsnya banyak yang gue lihat mirip dengan C-Class-nya. Kayak misalkan dashboardnya itu mirip. Terus panel-panel AC-nya itu juga mirip dengan yang ada di wagon. Pembedanya adalah kalau ini dia ini sudah menggunakan electric seat dan ada memory seat-nya 1, 2, 3. Setirnya juga berbeda bentuk dengan yang di wagonnya. Kemudian di sini ada cruise control sama seperti wagonnya, tapi bedanya yang ini itu ada speed limiternya. Nah, di wagonnya itu belum ada. Mobil ini karena sedan, di belakang juga dia sudah ada electric curtain-nya yang bisa kita naik turun pakai dari tombol di sini. Nah, sayangnya memang head unitnya mobil ini sudah tidak bawaannya, sudah diganti menggunakan aftermarket double din. Sebenarnya itu salah satu PR sih yang pengen gue kelarin. Alhamdulillahnya ketika gue dapat mobil ini, electric seat-nya kayak beginian ya, semuanya, memorinya, seat-nya itu semua bekerja teman-teman. Pun kalau misalkan mau ngebenerin biasanya sih gak gitu susah karena biasanya hanya kotor, kecuali kalau sampai modulnya kena. Nah, sekarang kita mau coba duduk di belakang nih, karena walaupun ini coupe tapi di belakang sebenarnya ada kursinya dan sebenarnya agak lega teman-teman. Jadi coba kita pindah ke belakang. Nah, duduk bagian belakang.
kursi depannya ini kalau misalnya kita tarik dan kita kembalikan, dia akan balik ke posisi awal tadi, teman-teman. Duduk di belakang sini, ini posisi berkendara gue, sebenarnya cukup enak sih. Enak banget seperti C-Class atau Wagoneer sih tentu tidak. Ya karena emang ini lebih sempit lah di belakang. Tapi masih bisa lah. Kalau misalkan cuma buat kayak Jakarta Bandung kayak gitu masih bisa. Headrestnya ini fitur khasnya Mercy bisa diturunin lewat tombol di depan, teman-teman. Di sini ada handrestnya juga, sebelah kanan juga ada. Ini semuanya soft touch tuh, ya. Soft touch semua. Ya masih oke lah ya, masih bisa lah. Cuman emang ya namanya coupe, kerennya sih sebenarnya lebih keren kalau saya cuma sendiri atau berdua doang di depan. Dan gara-gara coupe ya, buat penumpang belakang kalau mau keluar masuk, mesti nyuruh penumpang depan, misi keluar dulu loh, baru bisa keluar. Repotnya emang di situ sih. Tapi keren, gimana dong? Aduh. Nah sekarang mending kita bawa aja nih CLK-nya buat jalan. Karena jujur mobil ini dipakai jalannya tuh enak, berasa compact, berasa agile. Pokoknya beda deh sama Wagoneer. Yuk kita pakai aja yuk. Jangan lupa dinyalain dulu mesinnya. Let's go. Pakai masker jangan lupa, teman-teman. Dan pakai seat belt. Oke, mari kita jalan. Nyetir Mercedes-Benz CLK 230 kompresor W208 yang sudah dijaperin dan sudah menggunakan pelek ring 18. Surprising nih teman-teman, mobil ini itu masih enak. Buat harian mobil ini tuh enak karena pertama dia masih empuk ya, walaupun udah dijaperin dan diganti pelek gede, dia tuh masih enak dipakainya. Kemudian mobil ini itu ukurannya compact, teman-teman. Sama Wagoneer sih gue rasa kayaknya ini lebih kecil gitu, lebih pendek. Jadi somehow buat belok-belok di kemacetan gitu ya di jalan raya tuh mobil ini lebih enak, teman-teman. Kayak contoh ngelewatin jalanan di Antasari begini, ya kalian tahu lah ya jalanan di Antasari itu kan nggak mulus-mulus banget sebenarnya. Mobil ini masih enak, teman-teman. Joknya ternyata juga beda sama Wagoneer dan C-Class biasanya. Mungkin kalau sekarang orang nyebutnya sport seat kali ya, karena emang dia tuh, gue merasa dia lebih memeluk badan kalian sih. Terus juga dari posisi nyetirnya pun mobil ini juga enak, teman-teman. Dan kalian berasa dekat ke jalanan gitu ya, walaupun nggak sedekat kayak supercar gitu, tapi dibandingkan yang sedan, dibandingkan yang Wagoneer sih mobil ini udah kerasa bedanya. Terus kalau dari sisi pengereman juga dibandingkan Wagoneer gue lagi ya, karena gue bandingkannya sama itu sih ya, mobil ini lebih enak. Entah karena memang gara-gara kilometer rendah jadi pengereman yang ini masih bagus, dan kemudian Wagoneer gue udah mulai masih dibenerin, gue juga nggak tahu deh. Mobil ini kan memang satu tuh frameless gitu kan, teman-teman. Nah frameless itu berarti mobil kalian tidak menggunakan kayak semacam frame di pintunya, sehingga kacanya terekspos ketika kalian membuka pintu. Nah, mungkin ini sebuah trade off dengan mobil yang frameless kali ya. Dan mungkin kalau kalian punya mobil frameless, silakan kasih tahu di bawah. Gue sih ngerasa mobil ini tidak sekedap Wagoneer gitu. Gue nggak tahu apakah gara-gara framelessnya atau mungkin karet-karetnya udah mulai agak keras, gue nggak tahu deh. Tapi yang jelas gue merasa Wagoneer memang lebih kedap dibandingkan mobil ini. Secara steering ya of course enak lah ya mobil ini. Dia power steeringnya pas feelnya, nggak berat, nggak enteng juga. Terus AC of course dingin, walaupun dia mobil tua, tapi ternyata dia masih dingin, teman-teman. Persnelengnya sayangnya dia belum Tiptronic. Kalau yang CLK 209, W209 dia udah Tiptronic, yang ini belum. Nah sekarang pertanyaan utamanya, apakah kalian merasa ganteng membawa CLK ini W208? Jujur kalau gue sih ya mobil ini terasa membuat kalian lebih ganteng ya, karena pertama mobil ini jarang, desainnya pun juga bagus gitu. Jujur gue dibandingkan dengan yang baru, yang CLK yang baru yang W209, gue sih lebih prefer yang ini ya, karena somehow
menurut gue mobil ini ntar pasti kedepannya akan menjadi feature classic gitu loh. Ditambah biasanya kendaraan-kendaraan yang first generationnya gitu ya, kayak ini kan first generation CLK, biasanya value-nya itu lebih bagus gitu. Nah kalau ngomongin soal harga, saat ini ketika video ini dibuat, mobil ini itu hampir sama dengan wagonnya harganya gitu. Sekitar kepala 2-3an ya, 200-300an. Kalau dibandingkan dengan yang sedannya, ya bisa dibilang kayak 2-3 kali lipat lah gitu. Jadi emang mobil ini ya sudah kategorinya ya sudah mobil hobi gitu loh. Harganya ya cukup gelap sih gitu. Kadang-kadang nanti kalau ada yang goreng bisa naik entah sampai berapa gitu. Kayak wagonnya aja kemarin tuh tahun lalu masih kepala 2, sekarang udah pada kepala 3. Ya mungkin ini juga akan begitu teman-teman. Yang jelas experience ngebawa mobil coupe itu sedikit berbeda lah dengan sedan ya. Kalian rasanya duduknya lebih rendah. Terus ya orang-orang sekitar kalian ya itu juga ngelihatnya berbeda gitu. Ini pengalaman unik nih ketika gue masuk parkiran di salah satu mall di sini. Biasanya kalau gue pakai wagon sama satpam itu ya udah cuma disuruh masuk aja. Tapi ketika pakai mobil coupe begini, itu malah masuk dihormatin coba deh. Gue kayak, oh nih gara-gara coupenya deh kayaknya. Dan biasanya kalau pakai coupe gini ya, biasanya boleh gitu parkir di lobi, iya kan? Wagonnya walaupun sama-sama jarang, tapi karena bentukannya tidak kayak coupe, tidak sports car gitu ya, tidak begitu perlakuannya. Jadi memang membawa mobil coupe 2 pintu gini ya ada perbedaannya lah teman-teman. Jujur Kak Ajeng Putri sendiri setelah naik mobil ini sekali 2 kali, dia malah lebih suka ini daripada naik wagonnya. Dia kayak, kok bisa ya tumben-tumbenan banget nih Ajeng Putri. Karena dia tuh tipe orang yang gak suka naik coupe. Katanya coupe itu apa sih, gak penting deh gitu. Tapi ternyata naik ini dia malah suka. Kalau ditanya PR-nya ada apa enggak, jujur ketika gue mendapat mobil ini PR-nya tidak sebanyak wagonnya. PR-nya adalah 1212 di bagian mesin, tapi itu hopefully bisa diselesaikan secepatnya gitu. Kalau wagonnya kemarin tuh bagian pintunya error, spionnya error gitu, mesti diganti lah, apalah. Kalau ini kebetulan enggak, cuma perlu dibersih-bersihin aja. Terus alhamdulillah ya udah nyaman buat dibawa harian. Kalau kalian sendiri gimana teman-teman? Apakah kalian lebih suka model wagon atau sedan atau coupe? Coba kalian kasih tahu di kolom komen di bawah teman-teman. Karena ketika gue komen story, ada yang suka coupe, ada yang lebih suka wagon dan sebagainya. Jadi kasih tahu di komen di bawah, oke? Jadi sekian dulu aja untuk vlog kali ini teman-teman. Semoga menjawab pertanyaan kalian tentang mobil gue yang baru ini, satu ini. Gue kepengen sih coba jalan jauh pakai mobil ini, pakai coupe sambil road trip, kayaknya keren ya nggak? Kasih tau dong, kira-kira anaknya road trip kemana? Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, see you next video guys, bye bye.